Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi di channel kami, di channel Giova Beat Farm. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas cara membuat murai batu cepat emosi dan lebih agresif. Nah teman-teman, ikuti terus video ini, jangan di skip agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih yang masih stay di video ini ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Tidak bosan-bosan saya akan mendoakan kalian agar kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Oke teman-teman, kita akan langsung saja membahas kenapa burung murai batu harus cepat emosi. Nah teman-teman, harus tahu ya teman-teman, hampir semua jenis burung kicau, khususnya untuk murai batu, harus memiliki mental dan juga emosi yang bagus ya teman-teman. Jika tidak, maka apabila dibawa di lomba ya teman-teman, ataupun digantang, akan percuma ya teman-teman, karena tidak mau bunyi. Nah kemudian tingkat emosi pada burung kicau harus diimbangi dengan stamina ya teman-teman, ataupun tenaga yang prima ataupun tenaga yang bagus ya teman-teman. Nah pasalnya ketika mental burung naik, dia akan terus gacor dan menghabiskan tenaga. Nah agar mampu bertahan hingga akhir kontes ya teman-teman, burung wajib memiliki stamina yang kuat ya teman-teman. Nah bagaimana ciri murai batu yang sedang emosi? Bagi penggemar burung ya teman-teman yang sudah berpengalaman tentunya tahu ya teman-teman ciri burung yang sedang emosi. Namun untuk pemula pasti akan sedikit bingung ya teman-teman mengenali ciri-cirinya. Kadang-kadang kalian suka salah ya teman-teman ketika murai batu itu emosi ataupun ketika murai batu itu birahi ya teman-teman. Nah berikut ini dan karakter burung murai batu yang sedang emosi ya teman-teman. Nah yang pertama, cara yang paling mudah untuk mengetahui burung yang emosi ya teman-teman, yaitu melihat bagian ekor burung ya teman-teman. Ketika mental naik, murai batu akan menggerak-gerakkan ekor dengan cepat ya teman-teman, atau mencambuk-cambukan ekornya ya teman-teman. Nah kemudian dia akan jadi sering naik turun ke bawah ya teman-teman, seolah ingin keluar dari sangkar, ingin menerkam lawannya ya teman-teman. Nah selanjutnya burung yang mengeluarkan suara ataupun suara gacor yang keras dan bervariasi ya teman-teman. Jadi dia melakukan tembakan-tembakan isiannya ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah keadaan emosi tersebut membuat burung terlihat sangat gelisah dan terus berbunyi tanpa henti ya teman-teman. Nah itulah ciri-ciri murai batu yang emosi ya teman-teman. Nah jadi ya teman-teman, cara membedakan murai batu yang emosi ini, dia mengeluarkan tembakan-tembakan ya teman-teman, ataupun besetan-besetan tembakan yang sering dia keluarkan ya teman-teman, bukan seperti merayu. Ataupun kalau merayu itu nadanya agak lebih lembut ya teman-teman ketika dibandingkan dengan murai batu yang emosi. Kalau emosi itu cepat, tembakannya itu rapat. Nah kalau misalkan merayu itu ada lantunan suara lagunya ya teman-teman. Jadi itulah beberapa perbedaan antara murai batu birahi dan juga murai batu emosi. Nah teman-teman, bagaimana cara agar murai batu lebih cepat emosi, meningkatkan mental dan membuat burung lebih agresif? Memang sangat diperlukan ya teman-teman. Nah caranya yaitu dengan pola perawatan serta latihan yang konsisten ya teman-teman. Nah berikut beberapa tips supaya burung murai batu kalian lebih cepat emosi atau menaikkan emosinya ya teman-teman. Nah yang pertama, berikan pakan berkualitas ya teman-teman. Faktor utama penentu kualitas burung kicau adalah pola perawatan. Pakan adalah bagian yang paling penting yang tidak boleh dianggap remeh ya teman-teman.
Makanan burung murai batu terdiri dari berbagai macam pakan agar suaranya bagus. Di antaranya yaitu jangkrik, ulat Hongkong, kroto, larva, dan lain sebagainya ya teman-teman. Namun pakan pokoknya adalah fur ya teman-teman, ataupun pakan yang saya anggap berkualitas yang harus kalian penuhi adalah faktor fur ya teman-teman. Jadi tidak hanya melihat kualitasnya saja, kalian juga harus melihat kecocokan fur yang tepat untuk murai batu kalian. Jadi contohnya begini ya teman-teman. Nah seperti contohnya kalian memberikan biasanya kalian menggunakan seaweed ataupun gold coin ya teman-teman. Ada beberapa variannya dan kalian bedakan, coba berikan dengan top song, akan ada perbedaan ya teman-teman. Tentu ada cocok atau tidaknya di antara kedua fur tersebut ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, tidak semata-mata kita berikan fur A atau fur B ya teman-teman, itu bisa cocok-cocok saja. Tentu tidak bisa begitu ya teman-teman. Jadi kalian harus mengikuti burungnya ya teman-teman, sukanya menggunakan fur apa ataupun cocoknya menggunakan fur apa ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, memandikan murai batu sudah menjadi rutinitas yang perlu dilakukan para penghobi burung ya teman-teman. Pasalnya ada banyak sekali manfaat memandikan burung, yaitu membuat jadi lebih segar dan dapat meningkatkan kualitasnya ya teman-teman. Selain itu teman-teman perlu paham dan mengetahui waktu dan cara memandikan burung yang paling efektif ya teman-teman. Nah teman-teman, jika untuk rutinitas memandikan burung itu paling bagus ketika pagi hari ya teman-teman, ketika sudah dilakukan pengembunan ya teman-teman. Jadi sudah masuk proses pengembunan. Nah setelah sudah berakhir proses pengembunan, kalian bisa lanjut memandikan burung. Jika burung kalian mandi, maka ya udah berikan saja cepuk ataupun kita masukkan ke kandang keramba ya teman-teman. Jika burung kalian tidak mau mandi, harap jangan dipaksa ya teman-teman, kita berikan di lain hari ya teman-teman. Selain itu ya teman-teman, ketika kita memandikan burung, kita juga harus menjemur burung ya teman-teman. Waktu yang paling tepat untuk menjemur burung adalah saat pagi hari ya teman-teman, setelah selesai memandikan burung ya teman-teman. Nah pada saat pagi ataupun menjelang siang, yaitu di antara pukul 6 sampai pukul 9 pagi ya teman-teman. Jadi untuk saya sendiri, saya tidak memberikan proses penjemuran ketika lebih dari jam 9 pagi ya teman-teman. Nah sinar matahari pagi sangat berguna bagi burung. Selain membuatnya lebih sehat, penjemuran berguna meningkatkan stamina ya teman-teman, mental dan suara lebih bagus ya teman-teman, dan juga menghindari beberapa penyakit ya teman-teman, seperti penyakit kutu, jamur dan lain sebagainya. Nah ketika kalian melakukan rutinitas ini, maka kalian sudah melakukan sesuatu yang fungsional ya teman-teman. Yang pertama, kalian sudah memberikan kebutuhan burung ya teman-teman secara alami. Yang pertama pengembunan, yang kedua adalah proses pemandian, yang ketiga penjemuran ya teman-teman. Ketika ketiga ini sudah dilakukan, maka kalian sangat super sekali ya, karena kalian sudah berusaha untuk mencegah beberapa efek negatif ya teman-teman untuk burung ketika tidak mendapatkan ketiga rawatan ini ya teman-teman, terutama pada proses penjemuran ya teman-teman. Ketika kalian melakukan pengembunan, melakukan pemandian dan juga penjemuran, maka otomatis kalian juga pasti membersihkan beberapa kotoran ya teman-teman, atau membersihkan ornamen sangkar burung kalian. Nah itulah yang akan mendapatkan hasil positif ya teman-teman ketika kalian melakukan tiga hal ini ya teman-teman. Jadi sangat penting sekali ya teman-teman, ketika burung melihat sangkarnya ini bersih, maka burung kalian tidak akan segan untuk mengeluarkan suaranya ya teman-teman. Juga burung kalian akan mendapatkan terapi yang lebih bagus ataupun suasana yang lebih bagus, moodnya akan stabil ketika mengeluarkan suara ya teman-teman, ketika kandangnya ini bersih ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, setelah dilakukan perawatan rutin yang benar,
Cara untuk membuat burung murai batu cepat emosi adalah dengan memakai cas ya, ataupun kita bisa sebut itu cas betina ya teman-teman. Kita cas betina seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tingkat emosi berkaitan dengan birahi burung ya teman-teman. Nah, jadi kalau burung tidak birahi maka tidak akan mengeluarkan suara ya teman-teman. Nah, kalau sudah birahi maka burung pasti emosi ya teman-teman. Jadi metode ini cukup ampuh ya teman-teman, tergantung bagaimana teman-teman mengatur pola latihan ini ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya teman-teman juga bisa meningkatkan mental murai batu dengan berlatih bersama burung lainnya. Latihan yang hampir mirip dengan lomba ini bisa menjadi sangat manjur ya teman-teman, karena burung bisa langsung bertatapan langsung ya teman-teman dengan lawan suaranya ataupun lawan tarungnya, beradu suara kicau. Tapi teman-teman, sebaiknya untuk latihan yang satu ini harus lebih hati-hati, karena jika mental terlalu lemah ataupun mentalnya belum ada, mentalnya belum keluar ya teman-teman, bisa saja burung kalian justru tidak mau bunyi selamanya karena sudah kena mental terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin track burung ya teman-teman. Untuk latihan ini kalian harus melihat umurnya dulu ya teman-teman. Jadi kalian harus samakan dulu umurnya. Misalkan kalian ingin track dengan murai batu teman-teman, dengan mungkin di sekitar rumah yang punya murai batu juga, kalian tanyakan terlebih dahulu berapa umurnya ya teman-teman. Nah, ketika sekiranya umurnya itu tidak terlampau jauh, contohnya mungkin 9 bulan dengan 11 bulan, itu tidak terlampau jauh ya teman-teman. Ketika burung yang bertemu umurnya 9 bulan bertemu dengan 2 kali mabung, tentu saja yang 9 bulan ini akan menciut dan akan membisu ya teman-teman. Terkecuali memang burung yang muda ini mempunyai mental yang bagus ya teman-teman, maka tidak akan terjadi apa-apa ya teman-teman. Justru bagus untuk melatih mentalnya ya teman-teman. Jadi itu saja ya teman-teman tips kita kali ini. Cara membuat murai batu cepat emosi dan lebih agresif. Nah teman-teman, jika kalian menyukai video ini jangan lupa like video ini ya teman-teman. Dan saya ingin tahu lebih lanjut ya teman-teman tentang pendapat kalian ataupun masukan-masukan kalian ya teman-teman. Silahkan tulis saja di kolom komentar. Jangan ragu dan jangan malu, silahkan saja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah oke, terima kasih, saya Giova. Salam kicau mania murai batu, salam sukses untuk kita semua.